Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina nabda darsana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anak kelas 1 yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua masih diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustazah mau tanya, bagaimana lebarannya kemarin? Seneng gak bisa kumpul dengan keluarga dan bersilaturahmi? Nah, berhubung ini masih bulan Syawal, Ustazah Nita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat ayah bunda dan tentunya anak-anak kelas 1 semuanya. Ustazah minta maaf ya apabila selama ini dalam mengajar masih banyak kekurangan. Nah oke, setelah lebaran kita mulai lagi belajarnya ya. Semoga kalian tetap semangat belajarnya ya meski habis libur panjang. Yuk kita belajar bersama-sama lagi. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 8, peristiwa alam. Subtema 1, peristiwa siang dan malam. Pendamping pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, kalian buka buku pulpenanya halaman 99. Pendamping pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Menuliskan kosakata tentang peristiwa siang dan malam. Perhatikan teks berikut. Setiap hari terjadi siang dan malam. Siang hari keadaan terang. Matahari memancarkan sinarnya. Saat siang hari, panas matahari akan terasa di kulit kita. Malam adalah keadaan saat matahari sudah terbenam. Keadaan malam hari gelap. Pada malam hari, kita dapat melihat bulan dan bintang. Bintang dapat memancarkan cahaya sendiri. Sinar bintang terlihat berkerlap-kerlip. Pada teks tadi, kalian dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam. Misalnya, terang, gelap, matahari, bintang, dan bulan. Sekarang kalian buka halaman 100. Ayo berlatih. Nah, kali ini kita kerjakan sama-sama ya anak-anak. Kalian bisa langsung tuliskan jawabannya di buku pulpenanya. Nah, soal pertama. Tuliskan kosakata tentang peristiwa siang dan malam. Tuliskan pada tabel berikut. Nah, itu ada kolom siang dan malam. Nah, pada kolom siang hari kita isi dengan kosakata yang berhubungan dengan siang hari. Kira-kira apa ya anak-anak? Nah, yang pertama, kalau siang hari pasti ada matahari. Selanjutnya, kalau siang hari pasti terasa panas. Dan yang terakhir, yaitu terang. Nah, selanjutnya di kolom malam. Nah, di bagian kolom malam itu kalian bisa isi dengan kosakata yang berhubungan dengan malam hari. Kira-kira apa ya anak-anak? Nah, yang pertama ada bulan, lalu ada bintang. Terus kalau malam hari identik dengan gelap. Pinter sekali. Selanjutnya nomor 2. Berilah tanda centang pada keterangan yang sesuai gambar. Nah, itu ada gambar siang hari yang sangat cerah. Nah, di gambar itu mataharinya terlihat atau tidak anak-anak? Nah, betul sekali. Mataharinya terlihat. Kemudian, pada gambar bulannya terlihat atau tidak? Nah, pada gambar bulannya tidak terlihat. Kemudian, langit terang atau gelap? Nah, langitnya yaitu terang. Kemudian udaranya
Kalau siang hari dingin atau hangat? Nah, betul sekali. Kalau siang hari udaranya hangat. Nah, selanjutnya pendalaman materi halaman 100, muatan PPKN mengenal sila kelima Pancasila. Nah, sebelumnya Ustazah mau tanya nih, bagaimana bunyi sila kelima Pancasila? Nah, bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki makna bahwa setiap warga harus diperlakukan secara adil. Sila kelima Pancasila disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Padi dan kapas menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan atau makanan dan sandang atau pakaian. Pangan dan sandang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tersebut harus tercukupi secara adil. Jika pangan dan sandang terpenuhi, rakyat akan hidup makmur. Nah, perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila antara lain: yang pertama, menghormati hak orang lain dengan bersikap tertib saat belajar di kelas. Kemudian, suka menolong orang lain yang membutuhkan. Dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan rumah. Nah, itu tadi contoh perilaku sila kelima Pancasila. Kemudian pendalaman materi halaman 101. Muatan SPDP membedakan tinggi rendah bunyi pada lagu. Dalam sebuah lagu ada nada tinggi dan ada juga nada rendah. Nada adalah bunyi yang beraturan. Nah, jika kalian menyanyikan sebuah lagu, nah, syair lagu yang harus diucapkan harus sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Nah, berikut ini simak video lagu yang berjudul Ambilkan Bulan Bu dengan memperhatikan tinggi rendahnya nada. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, itu tadi lagu Ambilkan Bulan Bu ciptaan Ate Mahmud. Kalian bisa mencoba menyanyikan di rumah ya. Dan tentunya harus memperhatikan tinggi rendahnya nada. Halaman 102, pendamping pembelajaran 2, pendalaman materi bahasa Indonesia. Menuliskan kalimat berdasarkan gambar. Nah, pernahkah kalian mengamati sebuah gambar? Nah, setelah kalian mengamati sebuah gambar, kalian tentu bisa membuat kalimat berdasarkan gambar tersebut. Untuk membuat kalimat yang tepat, perhatikan gambar dengan seksama. Setelah itu, mulailah menulis kalimat sesuai gambar.
Gunakan kata-katamu sendiri. Tuliskan kalimat diawali dengan huruf besar dan gunakan tanda baca yang tepat. Perhatikan contoh beberapa kalimat yang sesuai dengan gambar-gambar berikut. Nah, itu ada gambar keadaan siang hari. Nah, kalian bisa menuliskan kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut, yaitu diantaranya cuaca terlihat cerah di siang hari, lalu matahari bersinar terang, langit dihiasi awan berwarna putih. Selanjutnya itu ada gambar keadaan malam hari. Nah, kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut yaitu bulan dan bintang terlihat di malam hari yang cerah. Selanjutnya, sinar bulan dan cahaya bintang terlihat indah. Kemudian halaman 103 dan 104. Ayo berlatih menuliskan kalimat berdasarkan gambar. Tuliskan kalimat berdasarkan gambar-gambar berikut. Nomor 1, itu ada gambar hujan deras. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar tersebut. Dan kalimat yang tepat sesuai gambar tersebut adalah hujan mengguyur pepohonan dan bangunan sekitarnya. Selanjutnya nomor 2, itu ada gambar angin kencang. Nah, kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut yaitu pohon diterpa angin kencang. Nomor 3, itu ada gambar keadaan malam hari. Kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut yaitu suasana malam hari nampak indah ditemani bulan dan bintang. Selanjutnya, pendamping pembelajaran 3, pendalaman materi muatan bahasa Indonesia, halaman 104. Mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan di siang hari. Keadaan alam di siang hari dapat berubah-ubah, terkadang cuaca cerah, berawan, atau hujan. Kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca cerah tentu berbeda dengan saat mendung atau hujan. Nah, perhatikan contoh kegiatan berikut. Saat cuaca cerah, kita dapat bermain di luar rumah. Misalnya bermain sepak bola, bermain voli, atau bermain layang-layang. Nah, saat cuaca hujan, kita dapat bermain di dalam rumah. Misalnya bermain bersama adik. Selanjutnya, ayo berlatih halaman 105. Membedakan permainan yang dapat dilakukan berdasarkan kosakata peristiwa siang hari. Soal yang pertama, lingkarilah permainan berikut yang sebaiknya tidak dimainkan saat cuaca sedang hujan. Nah, kira-kira apa saja ya anak-anak permainan yang tidak boleh dimainkan saat hujan? Nah, itu ada yang pertama yang tidak boleh dilakukan yaitu layang-layang. Kemudian yang C, sepeda, itu juga tidak boleh. Kemudian yang D, lompat tali. Selanjutnya ada bulu tangkis, itu juga tidak boleh dimainkan saat hujan. Kemudian nomor 2, tuliskan jenis permainan yang biasa kamu lakukan bersama teman-teman saat yang A, cuaca hujan. Nah, saat cuaca hujan apa saja ya yang kita boleh mainkan? Nah, antara lain yaitu main ular tangga, dan bisa juga yang perempuan bisa main boneka di rumah. Kemudian yang B, cuaca cerah. Nah, permainan apa saja sih yang boleh dimainkan saat cuaca cerah? Nah, saat cuaca cerah kita bisa memainkan permainan bulu tangkis, sepeda, layang-layang, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 3, sebutkan alasan kita tidak boleh bermain di luar rumah saat turun hujan. Alasannya karena jika bermain saat hujan dapat menyebabkan sakit demam atau flu. Kemudian
Halaman 106, pendalaman materi matematika menggunakan alat ukur panjang tak baku. Setiap benda memiliki panjang masing-masing. Panjang sebuah benda dapat diukur menggunakan satuan tak baku. Berikut contoh satuan panjang tak baku. Yang pertama ada jengkal, kemudian ada langkah, kemudian juga ada hasta, dan ada juga depa. Perhatikan contoh pengukuran panjang menggunakan satuan tak baku berikut. Nah, itu ada gambar tali. Nah, panjang tali itu bisa diukur menggunakan jengkal. Nah, setelah diukur menggunakan jengkal, panjang tali tersebut yaitu ada 5 jengkal. Kemudian, panjang ruang kelas itu dapat diukur menggunakan langkah. Nah, setelah diukur menggunakan langkah, panjang ruang kelas yaitu ada 14 langkah. Kemudian, panjang sapu. Panjang sapu itu bisa diukur menggunakan hasta. Nah, setelah diukur menggunakan hasta, itu panjang sapunya yaitu 3 hasta. Kemudian, panjang papan tulis. Panjang papan tulis dapat diukur menggunakan depa. Nah, pada gambar tersebut yaitu ada 3 anak. Nah, setiap anak itu ukurannya 1 depa. Jadi, kalau 3 anak yaitu berarti panjang papan tulisnya ada 3 depa. Nah, selain menggunakan jengkal, langkah, hasta, dan depa, pengukuran panjang juga dapat dilakukan menggunakan benda-benda lain yang lebih kecil. Contohnya yaitu gunting. Panjang gunting dapat diukur menggunakan penghapus. Nah, caranya yaitu gunting diletakkan sejajar dengan penghapus. Nah, itu terlihat ada 5 penghapus. Jadi, panjang gunting yaitu 5 penghapus. Nah, kemudian ada juga mengukur panjang buku. Buku itu bisa diukur menggunakan korek api. Caranya yaitu sama. Buku diletakkan sejajar dengan korek api. Nah, itu ada, setelah diukur itu ada 6 korek api. Jadi panjang buku sama dengan 6 korek api. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar tematiknya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Sukses selalu buat anak-anak kelas 1 semuanya. Salam semangat. Nah, sebelum selesai belajarnya, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Hayya bina natatim darsana bi qiraati hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.